Shalom sahabat-sahabat KKS, jumpa lagi dengan Safir sharing firman Tuhan bersama dengan Albert hari ini. Izinkan saya untuk berbagi sedikit pemikiran tentang firman Tuhan berdasarkan bacaan harian hari ini kepada teman-teman semua. Dan semoga dapat menumbuhkan iman kita bersama kepada Tuhan. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus dengan bacaan-bacaan sebagai berikut. Bacaan pertama diambil dari Amsal bab 8 ayat 22 sampai 31. Berbicara tentang hikmat yang telah ada bersama Tuhan sejak awal. Bacaan kedua dari Roma bab 5 ayat 1 sampai 5. Berbicara tentang hasil pembenaran atau penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Yohanes 16 ayat 12 sampai 15 berbicara tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh Roh Kudus. Melalui bacaan hari ini, kita akan belajar bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita membahas sedikit tentang Allah Tritunggal Maha Kudus atau yang biasa disebut Trinitas. Saya yakin teman-teman pasti sudah familiar tentang Allah Tritunggal, kan? Karena kita selalu mengatakan Allah Tritunggal di setiap kita memulai berdoa, yaitu ketika kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertanyaannya teman-teman, apakah kita memahami tentang Allah Tritunggal? Bagi teman-teman yang belum memahaminya, tidak perlu khawatir. Karena di video kali ini, kita akan membahas sedikit agar teman-teman memiliki pemahaman yang tepat untuk perkembangan iman teman-teman. Jadi, apa maksud dari Allah Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas? Mungkin teman-teman pernah menyaksikan video di YouTube yang mengatakan bahwa umat Kristiani menyembah 3 Tuhan, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bahkan, saya sempat menonton video yang mengatakan Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Bunda Maria. Apakah pengertian teman-teman di luar itu benar? Jawabannya jelas ya teman-teman ya. Tentu tidak. Umat Kristiani percaya bahwa Allah adalah satu, tetapi memiliki 3 pribadi. Untuk memahami hal ini, kita harus menggunakan kacamata iman. Karena hal tersebut di luar logika berpikir manusia yang terbatas. Apa yang dimaksud menggunakan kacamata iman? Maksudnya adalah kita mengimani bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan apapun termasuk berinkarnasi menjadi manusia dan mengirimkan rohnya untuk menyertai kita. Alkitab di dalam Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 3 telah menyebutkan mengenai 3 pribadi Allah. Mari kita baca bersama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pada ayat pertama, Allah Bapa menciptakan langit dan bumi adalah pribadi pertama Allah Bapa. Ayat kedua, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air adalah pribadi ketiga Allah Roh Kudus. Sedangkan ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Firman Allah adalah pribadi kedua yaitu Allah Putra. Di mana kita dapat menemukan dasar bahwa firman Allah adalah Allah Putra? Kita dapat mengacu ke Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18 tentang firman yang telah menjadi manusia. Di dalam Yohanes bab 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah. Dan di Yohanes bab 1 ayat 14 sampai 17 kita dapat mengetahui bahwa firman itu telah menjadi manusia dalam rupa Yesus Kristus Putra Allah. Dari penjelasan singkat ini, kita dapat belajar bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah satu. Sudah ada sejak semula dan memiliki 3 pribadi. Nah teman-teman,
Setelah mendengarkan penjelasan singkat ini, bagaimana pemahaman teman-teman tentang Allah Tritunggal Maha Kudus sekarang? Menarik bukan? Firman Tuhan sungguh adalah kebenaran yang memberikan hikmat dan membimbing kita kepada Allah. Selanjutnya kita akan merenungkan bacaan hari ini dan mengetahui bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus merupakan gambaran betapa Allah sangat mengasihi kita sejak semula sampai dengan sekarang. Di dalam bacaan pertama, kita mengetahui bahwa hikmat telah diciptakan oleh Allah sejak semula untuk menuntun kehidupan manusia. Hikmat merupakan gambaran kehadiran Allah karena sumber hikmat dan pengetahuan adalah Allah sendiri. Di dalam Perjanjian Lama tergambar sangat jelas teman-teman, bagaimana Allah Bapa selalu berusaha membimbing bangsa Israel untuk melakukan kebenaran melalui nabi-nabinya. Tetapi sangat disayangkan, bangsa Israel yang sudah menerima berkat tersebut malah menolaknya. Allah Bapa tidak menyerah begitu saja, melainkan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, Ia mengirimkan putranya Tuhan kita Yesus Kristus untuk menanggung dan menebus dosa-dosa kita. Ia yang adalah Allah dan tidak berdosa, dibuat menjadi berdosa karena menanggung kesalahan dan dosa-dosa kita. Hal ini tergambar jelas di dalam bacaan kedua, di mana dikatakan kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Allah dan manusia yang tidak bisa bersatu karena keberdosaan telah didamaikan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus Putra Allah. Dan karenanya manusia bisa berharap akan menerima kemuliaan Allah seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menerimanya sebagai yang sulung. Pertanyaannya teman-teman, apakah dengan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus menjamin kita tidak berbuat dosa lagi? Jawabannya tentu tidak. Bahkan manusia cenderung akan berbuat lebih banyak dosa. Oleh karenanya, melalui bacaan Injil, kita belajar bahwa untuk menuntun manusia kepada kebenaran, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa untuk mengirimkan penolong, yaitu Roh kebenaran Allah Roh Kudus, yang akan memimpin kita kepada kebenaran, agar kita melakukannya dan diselamatkan. Setelah membahas lebih detail bacaan hari ini, apakah teman-teman sudah menyadari betapa besar kasih Allah atas kita manusia? Saya berharap sudah ya. Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, tidak pernah berhenti berusaha untuk menyelamatkan kita teman-teman. Mulai dari semula, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karenanya, kita diajak untuk mau bersyukur dan mengasihinya dengan melakukan kebenaran firman-Nya. Kita dapat memulai dengan membaca firman-Nya dan bersekutu di dalam doa setiap hari. Maka, percayalah, bertahap tapi pasti, iman kita kepada Tuhan akan terus bertumbuh teman-teman. Demikian sesi Safir pada hari ini teman-teman. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati teman-teman semua. Amin.